14 fakta mengejutkan letusan Gunung Tambora yang mengguncang dunia. Banyak fakta dan catatan yang mengiringi saat Gunung Tambora mulai bangun dari tidurnya pada tanggal 5 April tahun 1815 hingga letusan paripurnanya yang kolosal terjadi mulai tanggal 10 April tahun 1815. Bukan hanya di Pulau Sumbawa dan pulau-pulau di Nusantara, namun juga hingga belahan bumi lain. Berbagai pengetahuan dan karya sastra penting dunia lahir mengikutinya. Berikut diantaranya 14 fakta menarik yang berkaitan dengan erupsi hebat gunung api yang telah menyandang status sebagai Taman Nasional Tambora, pada tanggal 11 April tahun 2015. 1. Letusan tanggal 5 April tahun 1815, disangka tembakan meriam. Ketika letusan awal terjadi pada tanggal 5 April tahun 1815, banyak orang kebingungan. Tidak ada yang tahu asal suara keras tersebut. Tidak hanya di Pulau Sumbawa, pulau-pulau sekitarnya hingga Maluku, Makassar, Jawa dan lainnya juga terdengar. Pemerintah Inggris yang saat itu berkuasa di Hindia Belanda menduga itu serangan musuh yang sedang menembakkan meriam. Gubernur Jenderal Inggris, Raffles, yang sedang berada di Bogor, segera memerintahkan pengiriman 1 datasemen tentara dari Yogyakarta. 2. Letusan gunung api terbesar dalam catatan sejarah. Para ahli vulkanologi atau kegunungapian dunia sepakat, letusan mahadasyat Gunung Tambora pada 10–11 April tahun 1915, merupakan letusan gunung api terbesar dalam catatan sejarah dan ingatan manusia. Pasalnya, kekuatan letusannya saat itu mencapai 171.000 kali dari kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada Agustus tahun 1945, dan 7 dari 8 skala Volcanic Explosivity Index. Memuntahkan batuan dan abu hingga lebih 150 km kubik. Melambungkan debu aerosol ke angkasa hingga lapisan stratosfer. Terjangan abu dan hujan pasir serta batu yang dilontarkannya mempunyai kecepatan hingga 60 km per jam dan menghasilkan suhu panas sampai 800 derajat Celcius. 3. Korban jiwa yang ditimbulkan. Korban kematian yang ditimbulkan akibat erupsi hebat Gunung Tambora tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 90.000 jiwa. Ada juga sumber dari Oppenheimer, 2003, menyebutkan korban tewas sebanyak 71.000 jiwa. Dan jumlah tersebut, belum termasuk yang terdampak tidak langsung di benua Eropa, Amerika dan Asia. Diperkirakan jumlahnya jauh lebih besar lagi, namun, berdasarkan catatan dari buku History of Java, yang ditulis oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan penelitian serta studi yang dilakukan Zollinger selama beberapa bulan di Sumbawa pada 1847, korban meninggal akibat letusan langsung diperkirakan mencapai 10.000 sampai 11.000 jiwa. Belum lagi kelaparan yang dan penyakit epidemi yang ditimbulkan akibat letusan Gunung Tambora tersebut di Pulau Bali, Jawa bagian timur, Lombok dan wilayah terdekat dari Pulau Sumbawa lainnya. Sehingga juga menimbulkan korban tewas secara tidak langsung sebanyak 49.000 jiwa. 4. Sepertiga tinggi gunung hilang terpancung. Sebelum peristiwa letusan yang menggegerkan dunia pada 10–11 April tahun 1815, tinggi Gunung Tambora diperkirakan mencapai 4.300 meter di atas permukaan laut (mdpl). Setelah erupsi hebat tersebut, tingginya kini tersisa menjadi 2.850 mdpl. Jadi, 1.500 meternya atau sepertiga tubuhnya hilang terpancung. 5. Kaldera terdalam di dunia, the greatest caldera in Indonesia. Bukan hanya tinggi tubuhnya yang lenyap, bahkan isi perut gunung juga dimuntahkan. Letusan yang luar biasa hebat saat itu kemudian menyisakan bentuk Gunung Tambora seperti yang terlihat saat ini. Membentuk kaldera nyaris berbentuk lingkaran sempurna dengan diameter mencapai lebih dari 7 km. Dan menjadikannya sebagai kaldera terdalam di dunia yang mencapai sekitar 1,4 km dari titik tertingginya, puncak tertinggi Gunung Tambora saat ini. Keindahan kaldera yang kini terlihat sangat mengagumkan dan luar biasa, membuat para ahli gunung api memberinya julukan The Greatest Caldera in Indonesia. 6.
Musnahnya peradaban tiga kerajaan dan Pompei dari timur. Tiga kerajaan Pekat, Tambora dan Sanggar, yang berada di sekitar Gunung Tambora, musnah seketika tersapu pada peristiwa yang sangat mengerikan saat itu. Udara sekitarnya pekat penuh oleh debu vulkanik dan asap belerang. Hujan abu tumpah deras dari langit, penggalian arkeologis yang dilakukan oleh Profesor Haroldur Sigurdsson dari Universitas Rhode Island, Amerika Serikat, bersama Dr. Igan Sutawijaya dari Direktorat Geologi dan Vulkanologi Bandung, pada situs Tambora, berhasil mengungkap sisa peradaban yang terkubur akibat gelegar erupsi Gunung Tambora pada April tahun 1815. Selain kerangka manusia, senjata, perhiasan, rangka rumah dan lainnya. Kemudian, dengan ditemukannya warisan kebudayaan tersebut, Profesor Haroldur menjulukinya dengan sebutan Pompei dari Timur. Nama yang mengacu pada situs Romawi kuno, Pompei, dekat Napoli, Italia, yang terkubur akibat letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 sebelum Masehi. 7. Menimbulkan gelombang tsunami hingga ketinggian 4 meter. Akibat material yang dimuntahkannya, timbul gelombang tsunami hingga ketinggian 4 meter yang mencapai wilayah Sanggar pada sekitar jam 10 malam waktu setempat. Tidak hanya di Pulau Sumbawa, gelombang tsunami mencapai beberapa wilayah lainnya. Di antaranya, setinggi 1-2 meter di wilayah Besuki di Jawa Timur dan 1 meter di Madura. Gelombang tsunami dilaporkan juga terjadi di Maluku. 8. Mempengaruhi iklim global selama beberapa tahun. Akibat lontaran material yang berupa abu dan debu aerosol yang terlontar jauh membubung tinggi hingga lapisan stratosfer, iklim global saat itu pun berubah selama beberapa tahun. Musim panas pada 1815 menjadi lebih dingin dan sering turun hujan. Setahun pasca erupsinya, pada 1816, terjadi apa yang dikenal oleh dunia dengan sebutan tahun tanpa musim panas atau Year Without Summer. Saat itu, suhu diperkirakan turun antara 1-2,5 derajat lebih rendah. Yang paling merasakan dampak tersebut negara-negara wilayah Eropa, Amerika, dan Kanada. Para ahli percaya korelasi atau hubungan langsung antara letusan Gunung Tambora dengan iklim dingin yang terjadi beberapa tahun pasca letusannya. Wilayah India dan China juga mengalami dampaknya. Musim hujan pun terganggu dan terjadilah banjir yang membuat porak-poranda kedua negara tersebut. Sedangkan, wilayah Arktik, terjadi sebaliknya, justru menjadi lebih hangat. Sehingga membuat es mencair. 9. Embun beku dan kegagalan panen. Pada bulan Juni, Juli dan Agustus, terjadi embun beku yang menghancurkan dan menggagalkan panen semua petani di Eropa. Kelaparan besar melanda Eropa, khususnya di Irlandia. Diceritakan pada 1816 sampai 1817, seluruh panen di Eropa Barat dan Kepulauan Inggris anjlok hingga 75%. Jeman mencatatnya sebagai tahun pengemis dan terus memburuknya cuaca menyebabkan kegagalan panen memicu kondisi kelaparan massal. Tanaman biji-bijian di ladang membusuk akibat tergenang air hujan di Prancis. Pada 1816 itu juga tercatat menjadi panen anggur paling sedikit di Prancis sepanjang beratus-ratus tahun. Langkanya bahan makanan, bencana kelaparan dan kemiskinan yang terjadi, mengakibatkan munculnya wabah penyakit kolera dan tipus. Terparah terjadi di Irlandia dan Italia. Sebagaimana dilansir BBC, wabah tersebut menelan korban jiwa hingga mencapai 200.000 orang Eropa. 10. Salah satu penyebab kalahnya Napoleon Bonaparte dalam peperangan, secara tidak langsung letusan maha dahsyat Gunung Tambora, menyebabkan Napoleon Bonaparte dan bala tentaranya kalah perang dengan Inggris di Waterloo, Belgia. Pasalnya, karena cuaca yang sangat buruk pada Juni tahun 1815, di mana hujan turun terus-menerus sehingga wilayah tersebut penuh dengan kubangan lumpur. Juga kegagalan panen dan bencana kelaparan di Eropa yang terjadi saat itu. Pasukannya yang sedang dalam perjalanan pun terjebak. Napoleon pun tertangkap, kemudian dibuang oleh tentara Inggris ke Saint Helena hingga akhir hayatnya pada 1821. 11.
Matahari terlihat sangat epik. Sinar matahari yang terhalang oleh abu akibat erupsi Gunung Tambora menyebabkan fenomena tenggelamnya matahari menimbulkan warna yang sangat epik dan spektakuler, membuat siapapun yang melihatnya tercengang. Hal tersebut tergambar apik dalam lukisan pada 1828 berjudul Chester Canal, karya seniman J.M.W. Turner. Ia menggambarkan suasana anomali cuaca yang terjadi sehingga lukisannya terlihat dominan dengan sapuan lembayung kekuningan. Novel epik Frankenstein. Pada 1816, Mary Godwin yang saat itu berusia 18 tahun bersama kekasihnya Percy Shelley pergi dari rumah orang tuanya di London menuju Genewa, Swiss, untuk berlibur. Namun, alih-alih liburan musim panas, yang didapatnya justru suasana mencekam dalam kegelapan dan suhu yang lebih dingin. Tidak hanya berdua, bersama mereka ikut serta adik tiri Mary yang bernama Claire Chermont untuk bertemu kekasihnya, penyair terkenal Lord Byron yang sudah ada di Genewa lebih dulu. Di Genewa, mereka tidak dapat pergi kemana-mana untuk berlibur. Jadi, hanya menetap saja di penginapan atau villa. Tercetuslah ide oleh Byron untuk berlomba membuat cerita menyeramkan dengan latar belakang suasana yang terjadi seperti yang mereka alami dan lihat saat itu. Dari situlah lahir karya novel epik yang terkenal, Frankenstein yang ditulis oleh Mary. Gambaran sosok makhluk seperti manusia yang bungkuk dengan leher membesar dan muka rusak menyeramkan. Imajinasi itu muncul ketika melihat anak-anak desa yang akibat kelaparan kekurangan gizi hingga tubuh mereka jadi terlihat memburuk. 13. Lahirnya puisi darkness atau kegelapan. Akibat dampak yang ditimbulkan erupsi Gunung Tambora, juga melahirkan puisi berjudul Darkness atau Kegelapan yang ditulis oleh Lord Byron. Dalam puisinya, Byron menggambarkan dengan apik suasana yang mencekam dan kegelapan yang melanda kehidupan pada saat itu. Aku bermimpi, yang tak sepenuhnya mimpi, matahari yang terang itu padam sudah, dan bintang gemintang berkeliaran dalam gulita ruang abadi, tanpa cahaya, tanpa jalan, dan bumi yang terbalut es, berayun tiada arah dan menghitam di udara yang tanpa bulan, pagi datang dan pergi lalu datang lagi, tiada membawa hari terang. 14. Lahirnya cikal bakal sepeda. Kegagalan panen yang berkepanjangan pada 1816, menyebabkan harga gandum menjadi sangat tinggi. Karenanya membuat orang-orang kesulitan memelihara kuda sebagai alat transportasi. Karena menambah beban untuk memberi makan kuda, sebab hal tersebut menjadi lebih mahal. Sehingga, seorang ilmuwan Jerman Karl Freiherr von Drais, berhasil mengembangkan konstruksi alat transportasi yang disebut Laufmaschine, atau mesin yang dapat berjalan. Inilah cikal bakal dari sepeda karena bentuknya mirip sepeda yang dikenal saat ini. Tetapi, untuk menjalankannya harus menggunakan kedua kaki seperti orang berjalan. Itulah 14 fakta menarik letusan Gunung Tambora yang menggemparkan dunia. Jangan lupa like, subscribe, ya sob, dan share ke komunitas kalian juga ya.